Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Energi alternatif ramah lingkungan. Apa itu energi alternatif? Energi merupakan hal yang sehari-hari dibutuhkan oleh manusia dalam menjalani aktivitasnya, seperti bahan bakar untuk kendaraan, penggunaan listrik, dan alat elektronik lainnya. Energi dikategorikan menjadi dua, yakni energi terbarukan atau alternatif dan energi yang tak terbarukan atau bahan bakar fosil. Energi alternatif atau energi terbarukan merupakan energi pengganti bahan bakar fosil. Energi alternatif ini digunakan untuk mengurangi penggunaan bahan bakar hidrokarbon yang dapat merusak lingkungan dan pemanasan global dari emisi karbon dioksida yang tinggi. Di Indonesia, macam-macam energi alternatif saat ini terus dikembangkan. Sumber daya energi yang utama di Indonesia berasal dari fosil, seperti batu bara, minyak bumi, dan gas, namun saat ini memiliki jumlah yang terbatas. Oleh karena itu, Indonesia harus berusaha untuk menciptakan macam-macam energi alternatif untuk kelangsungan hidup masyarakatnya, seperti energi biomasa, angin, ombak, matahari, dan lain-lain. Energi biomasa. Macam-macam energi alternatif yang pertama adalah biomasa. Pembangkit biomasa ini menggunakan bahan bakar dari energi baru terbarukan berupa cangkang sawit, sekam padi, tongkol jagung, ampas tebu, serbuk kayu, dan limbah pertanian lainnya. Harga material tersebut berkisar Rp600 per kilogram. Diperkirakan, kebutuhan bahan bakar untuk memproduksi energi listrik setahunnya sebanyak 98.400 ton per tahun. Pengembangan energi tersebut diharapkan bisa menekan penggunaan bahan bakar fosil untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan listrik yang masih dominan. Keunggulan biomasa sendiri adalah merupakan sumber energi yang dapat diperbaharui dan dapat menyediakan energi yang terus berkesinambungan. Kalian bisa lihat di gambar ini adalah ilustrasi dari energi biomasa. Selanjutnya adalah energi matahari. Energi alternatif yang kedua adalah tenaga matahari. Tenaga matahari merupakan energi yang tak terbatas. Energi ini juga bisa digunakan sebagai sumber tenaga listrik. Hanya saja perlu biaya yang mahal untuk bisa membangun reaktornya. Faktor cuaca juga menjadi salah satu hambatannya. Berbeda dengan sumber alam seperti batu bara dan minyak yang diperkirakan dapat habis, tenaga matahari terbilang tidak bisa habis. Sinar matahari dan panas yang dipancarkan oleh matahari bisa dimanfaatkan sebagai sumber tenaga listrik. Untuk menghasilkan energi ini dibutuhkan panel unsur semikonduktor yang dapat menyimpan panas atau sering disebut dengan panel surya. Sudah lama matahari digunakan sebagai sumber utama penghasil energi di bumi, umum dikenal dengan tenaga surya. Tenaga ini digunakan manusia untuk menghasilkan listrik di samping tenaga lainnya seperti air, angin, uap, dan nuklir. Kalian bisa lihat di gambar ini adalah panel surya untuk menghasilkan tenaga listrik. Selanjutnya adalah energi angin. Energi alternatif yang ketiga adalah angin. Angin merupakan salah satu energi alternatif yang ramah lingkungan dan sedang dikembangkan di beberapa negara. Indonesia memiliki potensi energi baru terbarukan (EBT) ini sangat besar, di antaranya energi angin dan panas bumi. Namun saat ini pemanfaatannya belum optimal. Beberapa proyek pembangkit tenaga angin dibangun di Indonesia, di antaranya di Sulawesi Selatan. Pembangkit tersebut diantaranya adalah pembangkit listrik tenaga Bayu, PLTB Sidrap 75 MW. Energi angin tersebut bisa digunakan sebagai energi listrik setelah disambungkan dengan generator. Energi dengan kekuatan angin tersebut lebih ramah lingkungan dibandingkan energi alternatif lain karena sama sekali tidak menimbulkan limbah.
Kalian bisa lihat di gambar ini adalah contoh dari pemanfaatan angin untuk bisa menghasilkan energi listrik. Selanjutnya adalah energi panas bumi. Energi alternatif yang keempat adalah panas bumi. Indonesia menjadi negara terbesar kedua penghasil listrik energi panas bumi di dunia, menyalip Filipina dengan kapasitas PLTP 1600 MW. Pengamat ekonomi James Adam mengatakan Pulau Flores di Nusa Tenggara Timur menjadi kota yang layak untuk dikembangkan sebagai pusat sumber daya energi terbarukan, terutama panas bumi. Sebab Flores ini memiliki 16 titik potensi panas bumi yang tersebar. Flores oleh Menteri ESDM telah ditetapkan sebagai pulau panas bumi karena pulau itu berpotensi untuk dikembangkan sebagai sumber listrik maupun sumber non-listrik. Energi panas bumi memanfaatkan daya panas dari dalam bumi. Kondisi Indonesia yang memiliki banyak gunung dan pegunungan menjadi keuntungan tersendiri. Aktivitas vulkanik yang terjadi pada gunung di Indonesia sangat bermanfaat dalam pengolahan energi panas bumi. Kalian bisa lihat di gambar ini adalah contoh pemanfaatan energi panas bumi. Berikutnya adalah energi etanol. Energi alternatif yang kelima adalah energi etanol. Energi etanol merupakan bahan bakar yang berbasis alkohol dari fermentasi tanaman, seperti jagung dan gandum. Bahan bakar ini dapat dicampur dengan bensin untuk meningkatkan kadar oktan dan kualitas emisi. Produsen etanol, PT Madusari Murni Indah, menyiapkan diri untuk mengubah limbahnya menjadi tenaga energi listrik. Bahan baku utama adalah molasses atau tetes tebu yang merupakan produk limbah dari proses tebu di pabrik gula. Etanol seringkali dijadikan bahan tambahan bensin sehingga menjadi biofuel. Produksi etanol dunia untuk bahan bakar transportasi meningkat 3 kali lipat dalam kurun waktu 7 tahun, dari 17 miliar liter pada tahun 2000 menjadi 52 miliar liter pada tahun 2007. Etanol digunakan secara luas di Brasil dan Amerika Serikat. Kalian bisa lihat di gambar ini adalah ilustrasi dari penggunaan energi etanol. Energi alternatif ramah lingkungan yang terakhir adalah energi gelombang. Macam-macam energi alternatif yang keenam adalah gelombang. Energi gelombang merupakan pemanfaatan gelombang laut yang pasang. Penggunaannya memang tidak merusak lingkungan, tapi dalam memanfaatkan gelombang ini membutuhkan anggaran yang cukup besar untuk membangun reaktornya. Selain itu juga, kecepatan ombak yang tidak stabil juga menjadi salah satu kendala. Pemerintah Indonesia mulai menaruh perhatian untuk memanfaatkan laut sebagai sumber energi. Hal ini tertuang dalam Peta Potensi Energi Laut 2014 yang telah diluncurkan. Proyek pemanfaatan energi laut tertuang dalam rancangan peraturan pemerintah tentang kebijakan energi nasional yang telah disetujui oleh DPR menjadi PP. Kebijakan ini mengakomodir pengembangan energi laut melalui pilot percontohan, peluncuran peta energi nasional, dan lain-lain. Kalian bisa lihat di gambar ini adalah contoh dari penggunaan energi gelombang. Oke, cukup sekian pembahasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.